Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di aktivitas belajar ketujuh, yaitu membahas tentang protokol routing dan juga layar transport. Jadi, protokol routing adalah sebuah aturan atau standarisasi yang mana ini digunakan oleh router untuk menentukan jalur yang terbaik ketika mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, ketika data itu harus melewati banyak jaringan atau router untuk mencapai tujuan perangkat, maka protokol routing akan membantu memilih jalur yang paling efisien, jalur yang paling terpendek berdasarkan berbagai faktor seperti kecepatan, jarak, dan juga kondisi di jaringan. Nah, protokol routing ini memungkinkan komunikasi yang cepat, efisien, dan juga handal dalam suatu jaringan yang besar, seperti jaringan internet. Secara umum, protokol routing ini ada dua jenis. Ada protokol routing dinamis dan juga protokol routing statis. Nah, kalau protokol routing dinamis ini akan secara otomatis mengupdate dan memilih jalur terbaik berdasarkan perubahan yang terjadi di jaringan. Contoh protokol dinamis ini ada OSPF atau Open Shortest Path First. Jadi metode ini akan memilih jalur berdasarkan jalur terpendek dan berdasarkan yang sering digunakan dalam jaringan internal suatu perusahaan. Kemudian contoh protokol lain ada namanya RIP atau Routing Information Protocol. Jadi protokol ini menggunakan jumlah lompatan atau hop sebagai parameter untuk menentukan jalur. Nah, biasanya cocok digunakan untuk jaringan yang lebih sederhana. Kemudian EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ini akan memperhitungkan beberapa faktor seperti bandwidth-nya, kemudian waktu delay, dan biasanya sering digunakan dalam jaringan besar dan juga kompleks. Nah, jenis yang kedua ini ada protokol routing statis. Protokol ini ditentukan secara manual oleh si admin jaringan, dan protokol ini biasanya lebih stabil tetapi juga tidak fleksibel karena adanya perubahan jaringan yang harus diatur ulang secara manual. Nah, protokol routing membantu router untuk memutuskan jalur terbaik untuk mengantarkan data, memastikan bahwa data sampai dengan cepat dan efisien pada perangkat tujuan. Next ada pembahasan tentang transport layer atau lapisan transport. Jadi seperti yang sudah dibahas di aktivitas belajar kedua, si layer transport ini berperan untuk mengatur pengiriman data antara dua perangkat dalam suatu jaringan. Dan layer ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima secara akurat. Kemudian juga harus bisa mengelola kecepatan transfer dan memeriksa apakah ada data yang hilang selama pengiriman. Nah, sebenarnya di layer ini ada dua protokol utama yang biasanya bekerja. Ada namanya protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan juga ada namanya protokol UDP atau User Datagram Protocol. Nah, TCP ini menyediakan koneksi yang handal. Nah, biasanya sebelum mengirimkan data, TCP ini akan membangun koneksi antara perangkat pengirim dan penerima. Jadi dia calling dulu nih si destination sama si source-nya dan memastikan bahwa data dikirim dalam urutan yang benar. Nah, protokol TCP ini juga melakukan pengecekan ulang di data yang dikirim. Kemudian akan meminta pengiriman ulang jika ada data yang pecah atau hilang. Sedangkan UDP ini protokolnya lebih sederhana dan juga lebih cepat dibandingkan TCP karena dia itu tidak membangun koneksi dan tidak melakukan pengecekan ulang data. Nah, biasanya UDP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi
tapi bisa mentoleransi sedikit kehilangan data. Contohnya seperti streaming video atau video call atau juga ketika sedang bermain game. Nah, lapisan transport juga memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil yang lebih mudah dikirim di jaringan dan memastikan bahwa data tersebut sampai ke tujuan dengan benar. Dengan adanya layak transport, user itu bisa mengandalkan jaringan untuk mengirim data secara akurat dan juga aman. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai routing protokol dan juga layer transport. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa memanfaatkan kolom diskusi untuk bertanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan ketemu lagi di aktivitas ke-8. Terima kasih.